Oke, gimana nih hari ini kabarnya dari kelas 10 apa ini? Dari kelas 10A sama kelas 10B, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sudah sarapan? Belum. Kok belum? Pendidikan anti korupsi ini sebuah budaya atau program pendidikan yang dibuat dari mahasiswa, bisa dari kalangan-kalangan umum, pejabat, semuanya bisa melakukan pendidikan anti korupsi. Nah, sasaran dari pendidikan anti korupsi ini siapa? Ya kalian ini peserta didik di bawah dari usia dini ya. Sebenarnya jadi di faktor ekonomi ini karena rendahnya pendapatan di Indonesia, kalian tahu kan kalau misalnya masyarakat yang kaya itu makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kalian tahu di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar kalian atau di sekitar kalian terjadi juga nggak? Iya. Nah iya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau event pemilu, kemudian pilkada, itu pasti ada aja pejabat atau kemudian calon legislatif yang bagi-bagi uang, kemudian bagi-bagi sembako, kayak gitu udah nggak asing ya di Indonesia ini. Nah itu kenapa? Menurut kalian kenapa kalau mereka bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako itu kenapa? Biar dicoblos, ya biar dicoblos. Nah, oke, lanjut. Mengapa dibutuhkan pendidikan anti korupsi? Nah, dibutuhkan pendidikan anti korupsi ini karena korupsi merupakan tindakan amoral yang merugikan banyak pihak yang mengancam keberlangsungan negara serta pembangunan yang berkelanjutan. Nah, 1.000 atau 2.000 kita tuh nggak ada dampaknya, padahal memang berdampak sekali ya. Karena cuma kita tuh belum melek banget tentang politik di Indonesia, apalagi masalah korupsi. Terus salah satu tujuan utama pendidikan anti korupsi ini adalah mengubah persepsi masyarakat yang mungkin sudah terbiasa dengan praktik korupsi. Kira-kira di pikiran kalian Merugikan orang lain. Oke, merugikan orang lain. Dari yang cewek, gimana sih pendidikan korupsi itu? Boleh kan sih? Agak kesini ya. Berdiri. jadi dengan kejujuran itu aslinya salah satu kunci utama kita sebagai seseorang dalam kehidupan sehari-hari agar bisa terhindar dari korupsi itu tadi. Dan selain itu juga ada cara lain, yaitu dengan melapor kepada pihak kepolisian atau aparatur negara yang bertugas apabila terjadi tindak korupsi. Diberi saran kepada para pemerintah, terutama para pejabat atau petinggi-petinggi negara, apabila terjadi sesuatu yang menyimpang seperti korupsi itu tadi. Lalu juga pendidikan anti korupsi dan sebagainya. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi adanya korupsi di Indonesia? Menyebutkan salah satu aja, kalau ada yang hafal. Dari cewek, tadi kan sudah cowok, sekarang yang cewek. Apa? Ayo sini. Berdiri. Ya, berdiri. Perkenalan dulu. Izin memperkenalkan, nama saya Nidhi Wanita dari kelas 10. Jawabannya? Untuk faktor-faktornya yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, sama faktor politik. Oke, betul Kak. Hadiahnya dong, kamu nggak mau hadiah? Oke, satu lagi. Pertanyaannya nanti kalau ini cepet-cepetan. Cewek, cowok, bebas. Mungkin kamu mungkin bisa jawab itu yang pakai coklat. Oh, semuanya coklat. Yang pakai batik maksudnya. Oke, kalau gitu pertanyaannya apa ya? Tadi kan di slide terakhir ada manfaat dari pendidikan anti korupsi. Apa coba manfaatnya? Dari kakak-kakaknya tadi sudah menjelaskan pendidikan anti korupsi. Manfaat dari pendidikan anti korupsi apa? Menyebutkan, singkat aja deh, salah satunya aja yang diingat. Yang tahu? Apa coba? Mungkin kamu bisa? Jawabannya? Salah satunya aja, manfaat dari kita perlu tahu pendidikan anti korupsi. Mungkin kamu yang pakai baju batik bisa? Apa? Boleh. Jawab di situ aja, jawab di situ.
Mungkin satu yang diingat dari manfaatnya pendidikan anti korupsi. Satu aja. Yang cowok gak ada yang tahu. Ayah pakai baju batik, nggak tahu. Gak apa-apa, ayo apa jawabannya? Boleh. Mana, yang mana? Ya boleh, apa jawabannya? Manfaat pendidikan anti korupsi. Untuk tidak mengulangi hal yang sama di masa sebelumnya, dan juga bisa menambah wawasan bagi orang awam yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dan punya ilmu untuk kayak gimana cara terhindar gitu, atau kalau misal ada nemu orang korupsi itu gimana cara ngetriknya. Oke, betul ya teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat siapa namanya, Kak? Ya, tepuk tangan dulu. Nah, setelah kalian sudah mengetahui, sudah mendengarkan penjelasan tadi, seperti yang Kak Dina bilang tadi, di awal dan di akhir akan ada pretest. Nah, hari ini akan ada pretest satu kali lagi setelah kalian mendengarkan dari pendidikan anti korupsi. Menjawabnya sebisa kalian, tenang aja, soalnya gampang, sama kayak tadi. Boleh dibagikan Kak pretestnya?